Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Hei, orang tua Sukyan Taiyi, apa yang Anda takutkan? Cepat bunuh mereka. Pada saat ini, raungan marah Su Akin terdengar lagi yang membuat Ye Beijing menyipitkan matanya sedikit. Sukyan Taiyi, tampaknya status Anda di Taisu tidak terlalu baik, dan Anda bahkan masih digunakan sebagai senjata oleh Taisu. Ye Beijing mencibir dan berbicara dengan sinis. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menunjuk ke depan dengan jari gioknya, dan tiba-tiba tebasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Sukyan Taiyi. Dan hal sangat mengejutkan adalah tebasannya yang tak terlihat menghancurkan seluruh pakaian Sukyan Taiyi, bahkan meninggalkan banyak bekas luka di tubuhnya. Tidak hanya itu, otot-ototnya yang kokoh juga bergelombang dan tidak rata. Dan sepertinya beberapa tulang rusuk Sukyan Taiyi juga patah. Namun Ye Beijing tidak berhenti dan ekspresinya menjadi lebih tegas. Ye Beijing, mengapa Anda tidak langsung membunuh saya? Pada saat ini ada beberapa senyuman ganas di wajah Sukyan Taiyi. Hanya saja dia sepertinya sama sekali tidak punya niat untuk melawan. Dan dia bahkan membuat provokasi kepada Ye Beijing. Bukankah seperti yang Anda katakan bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Dan saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Mendengar itu, Sukyan Taiyi sangat percaya diri. Dia bahkan tidak peduli dengan darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Tetapi menatap Ye Beijing dengan rasa ingin tahu. Apa yang ingin Anda tanyakan? Sepertinya Anda sekarang menjadi pelayannya untuk jangka panjang, kan? Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Sukyan Taiyi cukup terkejut, hingga dia tertegun sejenak. Kemudian matanya menjadi lebih serius dan menatap Ye Beijing dengan tatapan aneh. Setelah Sukyan Taiyi ragu-ragu sejenak, dia berkata sambil tersenyum. Mengapa Anda mengatakan itu? Apa yang membuat Anda meragukan saya? Setelah Sukyan Taiyi selesai berbicara, Ye Beijing melepaskan Sukyan Taiyi yang dicekik olehnya. Dan sepertinya dia mengingat apa yang telah dilakukan, hingga akan menimbulkan kecurigaan pada orang-orang kuat dari Taisu karena kata-katanya. Oke, ini sangat menarik. Tapi saya harus membawanya pergi sekarang. Pada saat ini, Ye Beijing sepertinya tidak menganggap Sukyan Taiyi serius. Sambil berbicara, dia mengangkat bahunya lagi. Sebelum berbalik dan pergi, saat dia mengangkat kakinya, dengan lembut dia menatap Sukyan Taiyi dari udara, kemudian mengayunkan jarinya lagi ke arahnya. Tuar! Dengan suara teredam, sosok Sukyan Taiyi tiba-tiba berubah menjadi garis darah lurus dan melesat keluar hingga jarak puluhan ribu kaki. Namun Ye Beijing mengabaikan Sukyan Taiyi dan berbalik ke sisi Xiuyan dan menunggunya pulih dari cedera seriusnya. Dalam waktu kurang dari setengah batang lupa, tubuh Xiuyan telah pulih sepenuhnya. Setelah tubuhnya direkonstruksi ulang dan hanya tersisa sedikit, kemudian Xiuyan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Namun begitu dia membuka matanya, mata Xiuyan tiba-tiba melebar. Karena saat ini Ye Beijing berjongkok di sampingnya, dan matanya yang tertuju padanya seolah-olah dia sedang melihat ke makanan lezat. Hanya saja meskipun Ye Beijing memilih wajah cantik dan senyum tulus, tapi Xiuyan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kemudian Xiuyan berbalik dan segera mengenakan jubah hitamnya. Ayo, saya akan membawa Anda pergi dari sini, kata Ye Beijing sambil tersenyum. Tidak perlu. Xiuyan melambaikan jubahnya dan berkata dengan dingin. Apakah Anda pernah melihat saya sebelumnya? Kata Ye Beijing dengan bingung. Mendengar itu, Xiuyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga. Apakah wanita ini mengatakannya dengan sengaja untuk memastikan tebakannya? Tepat ketika ekspresi Xiuyan tampak berpikir, tiba-tiba sesosok yang sangat familiar perlahan keluar dari bayang-bayang Ye Beijing. Bagaimanapun, sosok cantik yang muncul mengikuti Xiuyan di sepanjang jalan saat dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Meskipun sosok cantik ini kelihatannya mirip dengan Ye Beijing, tetapi ada juga perbedaannya, karena penampilan Yuyan terlihat semakin menawan dan anggun. Namun penampilan Ye Beijing tidak ada bandingannya, dan keindahan fitur wajahnya sangat berbeda. Sebagai perbandingan, kulit Ye Beijing bahkan lebih seperti wabah.
Sejak saat itu kulitnya menjadi lebih jernih dan dia merasa seperti bersinar hanya dengan berdiri di sana. Sekarang, apakah Anda mengenali saya? Saat berbicara, Ye Beijing sepertinya kehilangan ingatannya, seolah-olah dia tidak ingat bahwa dia datang ke sini bersama Xiao Yan. Ye Beijing, apakah Anda sedang menggoda saya? Jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saya sekarang. Tapi jangan membodohi saya, kata Xiao Yan sambil melambaikan lengan jubahnya. Saya mendengar nada suara Xiao Yan begitu kuat, itu langsung membuat Ye Beijing terkejut. Dia menggelengkan kepalanya penuh kebingungan, matanya tampak aneh dan kemudian dia tampak berpikir, seolah dia tidak tahu mengapa Xiao Yan marah padanya. Apakah Anda tahu, hanya untuk segera menyelamatkan Anda cepat mungkin, saya bahkan tidak berhenti ketika bertemu dengan pria yang pernah sangat-sangat dekat dengan saya. Dan saya telah menyerah terlalu banyak untuk Anda. Ye Beijing berkata dengan serius, alis kecilnya berkerut dan dia terlihat sedikit manis. Tolong beritahu saya dengan hati-hati apa yang terjadi. Ye Beijing segera melanjutkan. Pada saat ini, Xiao Yan memandang Ye Beijing dengan aneh. Mungkin seperti yang Xiao Yan duga, sekarang Ye Beijing yang berdiri depannya adalah yang asli. Adapun Ye Beijing yang sebelumnya, mungkin dia adalah penampilan Ye Beijing yang diubah oleh kepala divisi kehancuran. Jika demikian, maka kepala divisi kehancuran adalah sosok mesum dan menakutkan. Karena dia juga bisa meniru orang lain. Adapun alasan mengapa Xiao Yan tidak bisa mengetahuinya, kemungkinan besar karena kekuatan Xiao Yan terlalu lemah untuk merasakannya. Dan itu juga menunjukkan bahwa kepala divisi kehancuran masih jauh lebih menakutkan dari yang Xiao Yan bayangkan. Oke, ayo keluar dari sini dulu, kata Xiao Yan sambil menatap Ye Beijing yang sedang mengalami kebingungan. Karena meskipun Xiao Yan pernah melihat penampilan Ye Beijing sebelumnya, tapi Xiao Yan belum pernah melihat avatar Yu Yan muncul. Sekarang dia melihat Yu Yan yang selalu menunjukkan senyuman yang melekat padanya. Xiao Yan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, bahwa Xiao Yan yakin bahwa Ye Beijing yang berada di depannya yang asli. Hanya saja masih sangat mustahil untuk berbicara di depannya sekarang. Oke, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Ye Beijing mengangguk dengan patuh. Bagaimanapun dia sangat memahami temperamen seorang pria. Dibandingkan dengan keseksian, perasaan murni ini lebih populer di kalangan pria. Penampilan cantik Ye Beijing sehalus boneka porselen dan bahkan hiasan di tubuhnya pun sederhana agar terlihat indah. Tunggu sebentar, saya punya satu orang lagi yang harus dibawa pergi. Sun berkata. Saya ingin bertanya, apakah orang yang ingin Anda bawa adalah ratu? Kata Ye Beijing dengan serius. Iya, Sun menjawab. Sebelumnya saya mendengar bahwa penampilan ratu juga sangat cantik. Ye Beijing menunjukkan ke wajah cantiknya dan bertanya pada Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan menjawab tanpa ragu. Pada saat ini, ratu yang berada di pavilion Dewa Kekosongan tiba-tiba tersenyum, bahkan senyuman yang sangat bahagia muncul di wajah cantiknya. Sial, saya tidak percaya, jadi saya harus melihatnya dengan mata saya sendiri, bahwa ratu adalah wanita yang bahkan lebih cantik dari saya. Sukian, cepat kemarilah. Ye Beijing tiba-tiba berteriak dengan marah. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menyapu Sukian Taiyi yang berada puluhan ribu kaki jauhnya. Di mana ratu? Biarkan dia keluar dengan cepat. Mendengar itu Sukian Taiyi tidak tergesa-gesa meskipun semua luka di tubuhnya telah pulih. Tapi otot-otot di wajahnya belum memudar. Di sini bukan saya yang mengambil keputusan akhir, jadi Anda menemukan orang yang salah. Sukian Taiyi berkata dengan santai. Saat Ye Beijing menghadapi Xiao Yan, Ye Beijing tampak polos dan imut, tetapi saat ini ekspresinya benar-benar berubah. Dia menatap Sukian Taiyi dengan wajah yang sangat dingin. Kemudian dia mengangkat tangannya lagi untuk mencubit Sukian Taiyi. Jangan bicara omong kosong dengan saya, meskipun saya tidak akan membunuh Anda, tapi Anda mungkin tidak ingin saya duduk di depan Anda. Dengan begitu banyak mata yang tertuju pada Anda. Saat Ye Beijing berbicara, dia membuka mulutnya dan meniup ke arah Sukian Taiyi yang menyebabkan jubah Sukian Taiyi retak saat dia duduk untuk pulih, sehingga menyebabkan ekspresinya segera berubah. Pada saat itu nih, Su Aking segera mengundang ratu untuk keluar. Meskipun dia sangat ingin membunuh Xiao Yan,
Namun dia tidak bisa mengendalikan situasinya saat ini, sehingga Su Aking berada di dalam dewa kekosongan sangat marah, hingga wajahnya berubah menjadi ungu. Namun saat melihat ekspresi Su Aking, ratu yang berada di pavilion di belakangnya tidak tergesa-gesa. Bahkan dia menyandungkan sedikit lagu. Seolah-olah dia sepertinya sedang dalam suasana hati yang bahagia. Kali ini dia sangat beruntung karena seseorang datang untuk menyelamatkan. Orang tua sialan, dia benar-benar orang yang sia-sia. Saat Su Aking mengutuk Su Qiantai, tiba-tiba sebuah bola berdarah muncul di tangannya. Ketika dia melihatnya, wajahnya tampak galak, dan dia langsung meremasnya dengan kelima jarinya, sehingga bola darah itu langsung pecah ketika dia meremasnya dengan kuat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.